Kita berdoa. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat hadir bersama-sama untuk merayakan kemenangan dan sukacita atas hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini. Kami sadar bahwa kekuatan kami hanya bertumpu di dalam Engkau ya Allah. Tanpa Engkau sesungguhnya kami bukan manusia yang hebat. Hari ini dengan penuh sukacita, kami ingin sungguh-sungguh mendengarkan apa yang ingin Allah sampaikan. Kami ingin dapat menanggapinya, bahkan berjalan, mengerjakan kebenaran itu, sehingga hidup kami dapat menggenapi panggilan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu, kesehatan dan berkat yang Engkau beri. Pagi ini kami siap diberkati. Berbicaralah melalui hamba-Mu ini. Demi nama Yesus Putra Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, terima kasih untuk Pak Randy dan juga rekan-rekan majelis yang mempercayakan saya hari ini dapat menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk pujian ya Pak. Luar biasa ya. Iya. Ingat lagu-lagu Kus Plus gitu. Iya, menarik. Bapak Ibu dan saudara-saudara, hari ini kita juga akan mendengarkan bagian firman Tuhan ya. Saudara-saudara, mungkin kita pernah mendapatkan satu undangan yang spesial dalam sebuah acara yang khusus yang sangat penting begitu. Karena di dalam undangan itu, misalnya di dalam perayaan Natal atau acara-acara spesial, ulang tahun ataupun pernikahan, nama Anda dan saya tercantum di dalamnya. Ketika kita membaca undangan itu, kira-kira bagaimana respon kita? Rasa sukacita, rasa bangga pasti ada di dalam hati dan pikiran kita. Kita merasa kita ini adalah tamu spesial, tamu yang istimewa bukan? Namun saya katakan Bapak Ibu, ada satu undangan yang sangat besar melampaui daripada undangan-undangan tersebut. Dan undangan ini tidak dikerjakan oleh manusia, tetapi undangan itu datangnya dari sorga, datangnya dari Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, Allah telah memilih kita bukan hanya untuk sebuah acara, tetapi untuk menjadi anak-anaknya, menjadi bagian di dalam keluarganya. Bahkan sebelum dunia dijadikan, supaya olehnya Anda dan saya menjadi pribadi yang istimewa. Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema orang pilihan. Nah saudara, dalam bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya, kata orang pilihan ini dipergunakan kata eklegomai. Artinya tindakan Allah memilih umatnya sebelum dijadikan atau dunia dijadikan. Eklegomai. Nah kita lihat satu bagian firman Tuhan saudara, yang terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Boleh saya bacakan ya, supaya kita bisa mengingatnya kembali. Efesus pasal pertama ayat 3 sampai dengan 14. Bapak Ibu tolong perhatikan baik-baik ya, supaya kita dapat mengikuti dan melihat bagian alur ceritanya. Demikian firman Allah. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dalam Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ayat 8,
yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ayat 11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusannya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kami juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Terakhir, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, melalui bagian firman Tuhan ini, Rasul Paulus memberikan sebuah kutipan tentang kata-kata pujian yang disampaikan kepada Allah dengan segala keadaan, berkat dan keselamatan kekal yang dijanjikan itu telah dianugerahkan kepada kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah. Kita tahu bahwa surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia berada di penjara di Roma. Nah, saudara, kota Efesus adalah sebuah kota yang sangat strategis di wilayah Asia Kecil. Nah, di zaman modern ini adalah sekitar atau disebut dengan Turki. Ini yang menjadi pusat perdagangan kebudayaan dan agama. Kalau kita melihat dari latar belakang kota atau negara Turki, itu memang betul-betul menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan bahkan agama. Waktu Konstantin menjadi raja, ya, ia menempatkan kekristenan sebagai agama satu-satunya gitu ya di dalam pemerintahan Roma. Jadi wilayah Turki ini adalah wilayah Kristen. Maka kalau Bapak Ibu yang pernah berkunjung ke sana, kita melihat reruntuhan gereja-gereja atau dikatakan 7 gereja di Asia Kecil yang ada di sana, ya, termasuk Efesus itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, tujuan penulisan ini adalah untuk memperkuat iman jemaat baik yang ada di sekitarnya. Paulus kemudian membantu umat untuk memahami kedudukan mereka sebagai umat Allah di dalam Kristus Yesus dan mengarahkan hidup mereka sesuai dengan identitas mereka yang baru, yakni orang-orang pilihan Allah. Nah, saudara-saudara, berdasarkan Efesus pasal pertama ayat 3 sampai dengan 14 ini dengan tema orang pilihan yang berfokus pada misi, maka kita atau saya mencoba untuk membreakdown ya dari ayat 3 sampai dengan 14 ini untuk menjadi 3 bagian yang menyoroti bagaimana identitas sebagai orang pilihan Allah mempengaruhi panggilan kita untuk dapat berpartisipasi di dalam misi Allah bagi dunia ini. Nah, saudara, yang pertama bisa dibantu? Oke. Dipilih Allah untuk hidup kudus, ya. Nah, ini perhatikan. Jadi ketika Tuhan memilih kita, memanggil kita, Ia menempatkan kita untuk mengerjakan sesuatu yang memang menjadi bagian di mana pada akhirnya Tuhan dipermuliakan, bukan kitanya, tetapi Allah yang dipermuliakan. Efesus pasal pertama ayat 4 sampai dengan 6. Saudara-saudara, di dalam bagian ini Paulus menekankan bahwa kita dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Ini menunjukkan bahwa pemilihan ini bukan didasarkan pada sesuatu atau keistimewaan yang Anda dan saya miliki. Seperti John Calvin berkata, kita
setelah jatuh ke dalam dosa tidak memiliki sesuatu yang dapat dibanggakan. Kita ini adalah orang-orang yang tidak dapat menanggapi anugerah Allah itu. Hanya di dalam kasih karunia Allah lah kita bisa menerima keselamatan itu. Jadi apa yang kita alami setelah jatuh ke dalam dosa tidak dapat dibanggakan dan tidak ada sesuatu pun yang dapat memukau hati Allah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Nah, tetapi semua dikerjakan hanya karena kasih karunia Allah. Panggilan untuk hidup kudus dan tak bercacat di dalam konteks ini merupakan dasar dari misi kita di dalam dunia. Sekali lagi Bapak Ibu, panggilan untuk hidup kudus yang tak bercacat itu di dalam konteks ini adalah dasar dari misi kita di dalam dunia ini. Dan sebagai orang-orang percaya kita telah disucikan di dalam Kristus, dipanggil untuk mencerminkan karakter Allah. Sekali lagi, ketika kita mempercayakan hidup kepada Kristus sebagai putranya yang telah memberikan jaminan keselamatan yang kekal itu, bukan berarti kita hanya menikmati hidup menurut cara kita. Tetapi Tuhan mau agar keselamatan, kesucian yang telah diberikan kepada kita itu dapat kita tanggapi dengan apa saudara? Kita dapat menjadi contoh, menjadi teladan di dalam kehidupan yang kudus di tengah-tengah dunia yang rusak ini. Jadi Anda dan saya adalah tipe model Allah atau manusia ilahi di tengah-tengah dunia ini yang dibutuhkan oleh dunia. Dunia ini melihat figur Allah di dalam kehidupan Anda dan saya. Sebab itu kita harus mencontohkan dan menjadikan teladan supaya semua orang bisa dapat melihat kasih dan kebenaran Allah, bukan sebaliknya. Ya, sudah diselamatkan menjadi orang Kristen, rajin ke gereja, tapi pola hidup kita bertentangan dengan nilai kebenaran itu. Sehingga orang bilang, lucu ya bapak itu, lucu ya ibu itu. Orang Kristen rajin ke gereja, bawa Alkitab siang, pagi, malam. Kok begitu sih kelakuannya? Aneh, saya nggak habis pikir. Orang bisa ngomong kayak begitu. Jangan seperti itu. Tetapi kita harus menjadi teladan di dalam kekudusan itu. Supaya kasih, kemurahan Allah nampak melalui perbuatan hidup kita. Saudara, beberapa tahun yang lalu, saya membeli sebuah peralatan rumah tangga di sebuah toko kelontong, ya. Kemudian saya kasih uang 200.000, dia kembalikan lebih. Saya juga nggak tahu, saya taruh di kantong udah. Nah, waktu saya masuk mobil, saya keluarkan mau kasih parkir kan. Kok ini lebih begitu? Bahkan bisa lebih 50.000. Saya turun, saya balik lagi. Saya bilang, Bu, ini kembaliannya lebih 50.000. Dia kaget saudara. Saya kasih dia. Aduh Pak, terima kasih ya. Mungkin dia nggak dapat untung banyak ya. Tetapi di sini saya ingin menyatakan bahwa saya ini orang Kristen. Saya ingin menunjukkan kejujuran. Kalau tadi saya pergi aja nggak ada masalah. Saya bisa dapat beli bakso 1 mangkok, bukan 50.000, lumayan saudara ya. Walaupun nilainya mungkin tidak banyak, tapi Tuhan menaruh kejujuran itu di dalam diri kita. Jangan, itu bukan hakmu, kembalikan. Itu bukan hakmu, kembalikan. Jadi tuntutan Roh Kudus dalam diri kita itu begitu kuat. Engkau harus jujur, hidup di dalam kekudusan. Dan ketika saya mengembalikan ibu itu begitu senang sekali, ya. Nah, saudara, saya berpikir pasti dia akan cerita sama anak dan suaminya. Aduh, tadi loh ada saya kasih kembalian lebih, ada seorang bapak kembalikan lagi. Aduh, senengnya, pasti begitu. Tapi saya nggak perkenalkan nama dan bilang saya pendeta, ya gitu. Ya, ini kesaksian Bapak Ibu. Oke. Nah, saudara-saudara, kemudian contoh berikutnya. Saya katakan begini, ada seorang filsuf dari Jerman, seorang ateis yang bernama Nietzsche. Ia bilang begini saudara-saudara, kalau saja aku melihat ada banyak pengikut Kristus yang diubahkan hidupnya, aku akan menaruh percaya kepada penebus mereka. Tetapi kenapa Nietzsche sekarang tidak menjadi orang Kristen? Artinya apa? Dia melihat ada banyak orang Kristen telah diselamatkan tapi jalan hidupnya
tidak sejalan dengan nilai kebenaran itu yang menjadi batu sandungan. Pernyataan ini memiliki arti yang dalam Bapak Ibu. Maksudnya bahwa sikap hidup kita, perbuatan kita sangat mempengaruhi cara pandang orang lain terhadap Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai orang bilang gini, rajin ke gereja kok gitu. Nah, ini yang dia lihat apa? Tuhan kita. Kok katanya kamu murid Kristus, kamu orang Kristen, kok ajarannya seperti itu? Nah, jadi Tuhan mau jangan sampai sikap dan perbuatan kita yang diinginkan Allah itu bertolak belakang dengan perilaku kedagingan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita belajar dari Daniel. Daniel ya pada waktu dia dibuang ke Babel, ya dia dijadikan sebagai juru minum raja. Bahkan setelah itu karena hikmat yang dia miliki, ia membantu raja dengan menerjemahkan beberapa mimpi. Nebukadnezar mengangkat dia menjadi seorang wakil, ya, ditempatkan di beberapa wilayah kerajaan Babel. Nah, saudara, ketika raja bermufakat dengan para menterinya akan mengangkat seorang wakil raja yang membawahi daerah-daerah besar. Dan salah satu nama yang muncul adalah nama Daniel. Apa yang terjadi? Wah, semua rival-rivalnya termasuk orang-orang di kota itu, di negara itu marah, iri. Ayo bagaimana caranya? Kita gulingkan Daniel. Mereka mulai mencari lembar-lembar berkas yang dikerjakan ada Daniel. Ada nggak dia pernah melakukan kesalahan? Paling nggak dia pernah korupsi, dicari. Nggak ada tuh, semuanya bersih di dalam kelakuan hidup Daniel. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka karena tidak ada kesalahan, mereka mulai mencari-cari, mengada-ada. Oh, kita jatuhkan dia. Dengan cara apa? Keyakinan imannya itu loh. Kita kan menyembah kepada Baal, dewa-dewa asing. Dia tidak. Nah, kita jatuhkan dia dengan cara seperti ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan mau supaya ketika Anda dan saya ingin dijatuhkan oleh orang, mereka tidak mempunyai cara sedikit pun karena tidak ada sesuatu yang dapat mereka lihat dalam hidup kita yang ada kecurangannya. Dan Tuhan ingin supaya kita sebagai orang-orang percaya dapat menunjukkan kebenaran itu. Bukankah Anda dan saya dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia? Di tengah-tengah kegelapan ini kita terus memancarkan terang Tuhan. Sehingga semua orang bisa melihat Kristus melalui cara kita berkata-kata, cara kita melihat orang lain, cara kita bersikap. Sehingga Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, karakter Allah yang ditekankan dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 6 ini adalah tentang kekudusan. Nah, di dalam bahasa aslinya dipergunakan kata hagios yang artinya dipisahkan atau dikhususkan oleh Tuhan. Nah, di dalam konteks Alkitab untuk merujuk kepada sesuatu atau seseorang yang dipisahkan Tuhan bagi pekerjaan Allah. Berarti Anda dan saya ini bukan orang sembarangan. Kita ini orang pilihan. Coba senggol teman kanan kirinya. Bapak, kita orang pilihan. Kasih tahu Bapak Ibu. Bilang sama teman-teman samping kirinya. Kita nih orang pilihan. Bukan orang sembarangan. Oleh karena kita adalah orang pilihan, ada sesuatu yang dapat kita tawarkan kepada dunia. Supaya dunia bisa melihat kita orang-orang pilihan itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi, pertanyaan adalah mengapa Allah menghendaki Anda dan saya untuk memiliki hidup kudus atau hidup berjalan di dalam kekudusan? Sebab dalam 1 Petrus pasal pertama ayat 16 firman-Nya berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini karakter Allah. Allah meminta supaya Anda dan saya menjadi kudus di dalam kehidupan kita. Allah mengutus kita supaya kita hadir di tengah-tengah dunia yang cemar ini untuk memberikan kesaksian bagaimana hidup kudus itu terjadi. Kekudusan hidup tidak mungkin terjadi dengan demikian atau terjadi dengan sendirinya, tetapi perlu diupayakan. Yang pertama, saudara, setelah kita diperbaharui di dalam Kristus, kita harus melatih hidup kudus itu di dalam diri kita sampai menjadi karakter. Sekali lagi nih,
setelah kita diselamatkan di dalam Kristus, maka kita harus melatih hidup kudus itu ya, supaya setiap hari sampai menjadi karakter kita. Yang kedua saudara-saudara, sebab setelah kita diselamatkan di dalam Kristus, kita dimampukan dengan kuasanya untuk mengalahkan kedagingan atau kuasa dosa itu. Tuhan, saya nggak mampu, ini kelemahan saya. Ini kelemahan saya Tuhan, saya nggak mampu. Ketika kita merendahkan diri dan berharap kepada Allah, Tuhan mengutus Roh Kudus memampukan kita mengalahkan kelemahan kita itu. Suatu kali saudara, ini sudah 17 tahun yang lalu. Jam 2 malam, pintu gerbang gereja diketok-ketok. Tok 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 tok. Orang kaget ya. Koster bangun, Pak Pendeta, ada orang ketok-ketok dari depan. Ada siapa tuh? Saya bilang, bukakan aja. Tanya dulu sebelum dibuka, teriak, siapa gitu ya. Nah, ternyata orang ini aktivis. Seorang pemuda aktivis dari gereja. Buka pintu, dia datang. Waktu di depan pintu, dia Pak, tolong doakan saya, dia nangis. Wah, dari mulutnya tuh keluar aroma yang tidak baik. Tidak sedap begitu ya. Orang ini kelihatan mabuk. Wah, baunya udah gak bagus. Saya bilang ya udah masuk dulu. Masuk terus dia nangis. Ya, dia peluk saya minta ampun. Kenapa orang ini? Dia bilang begini, saya sudah jatuh ke dalam dosa. Kenapa? Saya ikut perayaan ulang tahun teman Pak. Kami minum. Ya, orang kalau minum bir 1 botol masih mending. Ini 3 peti cuma 5 orang. Anda bisa bayangkan? 3 peti saudara, 5 orang, maboklah dia. Nah begitu mabok, udah pikiran jahat muncul teman-temannya. Ayo kita ke kali jodoh, pergilah dia. Di kali itu banyak jodohnya, sana dia saudara. Wah, dia menemukan seorang jodoh di sana. Nah dia nangis minta ampun, saya ini seorang anak Tuhan, saya melayani Tuhan, kok saya bisa seperti ini. Ya, terus saya tanya dia, latar belakang dia memang seperti itu. Dulu sebelum bertobat, dia sering pergi ke tempat itu. Nah saudara, saya cuma bilang begini, saya nggak bisa menolong kamu dan mengubah sifat kamu yang itu. Tapi kalau kamu mau meminta Tuhan, dia akan memampukan kamu mengalahkan kelemahan kamu. Ketika kelemahan itu menuntut untuk dipenuhi. Jadi setiap kali ada keinginan seperti itu, dia ingat kata-kata saya, dia mulai berdoa. Tuhan tolong, saya nggak mampu, sampai dia nangis. Akhirnya saudara, 15 hari kemudian dia datang, dia cerita, dia mulai diberikan kemampuan oleh Allah mengalahkan keinginan. Sampai dia menemukan seorang pasangan dan menjadi istrinya. Terlatih saudara. Ketika Roh Kudus ada dalam hidupmu dan ada dalam hidupmu, kita akan melihat dosa bukan sebagai kenikmatan, tetapi sebagai kejijian. Dan kita akan menjauhkan dosa itu dalam diri kita. Orang bilang, apa sih artinya hidup kudus Pak? Benci dosa, itu benar. Apa artinya hidup kudus? Benci dosa. Kalau kita bilang kudus kita kan, oh kita senang dalam kekudusan, tapi masih suka dalam dosa, Anda belum hidup benar. Tuh, hidup kudus itu adalah membenci yang namanya dosa. Yang kedua saudara-saudara, ya yang kedua, ditebus oleh darah Kristus. Ditebus oleh darah Kristus untuk misi perdamaian. Dari ayat 1 ya, pasal 1 ayat 7 sampai dengan 10 ya. Dikatakan di sini bahwa ditebus oleh darah Kristus untuk misi perdamaian. Paulus berbicara tentang penebusan melalui darah Kristus dan pengampunan dosa. Nah, di dalam bagian ini kita diingatkan kembali kepada panggilan untuk membawa misi perdamaian Allah. Ya, jadi Bapak Ibu dan saya ini dipanggil Allah atau diselamatkan Allah untuk membawa misi perdamaian. Ya, misi perdamaian itu di dalam bahasa aslinya. Saya sedikit kutip untuk kita melihat kedalaman bagian yang ingin dibahas. Ya, kata Yunani di kata misi perdamaian itu adalah apostelo erine. Ini menarik ya, kata apostelo erine yang menunjuk tentang pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Nah, kita ini harus menjadi penengah di antaranya.
Makanya ada orang bilang gini, kalau kita saling melerai, orang ingin bertengkar, ingin berkelahi, orang bilang, wah dia menjadi juru damai ini. Ya, dia menolong supaya tidak terjadi keributan di antara sesamanya. Nah, saudara-saudara, dan Tuhan ingin kita juga harus menjadi juru damai, membawa damai apostelo erine itu kepada semua orang. Nah, penebusan yang kita alami harus mendorong kita menjadi duta perdamaian di tengah-tengah dunia yang mengalami yang penuh dengan perpecahan ini. Ya, kita ini harus menjadi juru damai. Suatu kali ada seorang istri yang baru menikah, masih muda, belum 1 tahun. Dia datang kepada kami dan konseling, Pak Pendeta, saya mau pulang Pak ke rumah orang tua saya dan tidak akan kembali lagi. Hah, baru 10 bulan kamu menikah, kok bisa bilang begitu? Ternyata saya salah pilih katanya. Kenapa? Suaminya tuh orang asli, asli dari Cungkuo, ya. Jadi dia 4 tahun yang lalu pernah kenal sama orang ini. 1 tahun lewat chatting, lewat HP. Wah, karena ganteng, tertariklah dia. Namanya juga kan orang luar negeri, ya kan? Wah, dia juga memang fasih bahasa Mandarin. Kuliah pernah di Cungkuo. Ya udah, sama-sama bisa bahasa. Mungkin karena pengenalan budaya yang tidak sinkron, pengenalan karakter pun kurang, akhirnya seperti itu. Saya tanya gimana? Kenapa kamu bisa mau meninggalkan suamimu? Pertama Pak, orangnya jorok. Ya, Bapak Ibu tahu lah ya. Jorok tuh kayak gimana udah tahu lah, jorok. Nah, kemudian yang kedua, kalau ngomong tuh nggak bisa pelan, nadanya kenceng begitu. Saya nggak bisa denger tuh Pak kayak begitu. Orang tua saya nggak pernah ngomong kayak begitu, dia bilang. Kemudian dia bilang, kalau menghadapi sesuatu begitu bukan diselesaikan tapi ditinggal pergi. Jadi kalau terjadi clash, orang kan selesaikan dulu ya, ngobrol. Ini enggak, ditinggal pergi. Malam jam 2, jam 3 baru masuk ke kamar. Aduh, stres dia. Nah, udah aku mau cerai aja. Saya cuma bilang dia, dulu waktu kamu di depan altar bilang apa? Ya kan? Aku akan menjadikan dia sebagai suamiku satu-satunya yang sah di dalam Tuhan. Dan ingin hidup setia dengan dia. Baik di dalam suka maupun duka. Sehat maupun sakit. Ini masih sama-sama sehat aja udah menderita kamu. Ya, kamu udah mau cerai, gimana tuh? Dia mikir. Nah, saya cuma bilang sama dia begitu. Ya, nah artinya begini saudara-saudara, kita nggak boleh gampang istilahnya melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya mencoba untuk mendamaikan dia, memberitahukan tentang dia bagaimana counseling itu sebenarnya. Sampai dia bilang begini, kok enak ya ngomong sama Bapak katanya. Dia bilang begitu. Saya bilang ya, kita kan sudah punya banyak pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Akhirnya didamaikan kembali. Nah, tugas kita orang-orang Kristen itu seperti itu, menjadi seorang counselor bagi orang-orang yang sedang punya pergumulan, ya. Menjadi seorang counselor bagi teman-teman kita, bagi keluarga teman kita dan yang lainnya. Ini yang Tuhan mau. Dan Tuhan ingin apa? Supaya kita dapat membawa orang atau memperkenalkan Kristus kepada orang yang belum pernah mendengarkan kasih dan keselamatan itu daripadanya. Nah, ini loh tugas kita. Selain kita menjadi konselor, membawa, menceritakan Kristus kepada semua orang. Bukankah dalam Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 48, setelah Yesus bangkit dari kematian, ketika dia bertemu dengan murid-muridnya, mereka kaget saudara. Yesus membukakan pikiran mereka sehingga mereka mengerti tentang kitab suci. Bahwa anak manusia akan mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Setelah itu berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem. Dan kamu, Yesus katakan, adalah murid-muridku yang menyaksikan semua ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, maksudnya kenapa berita pertobatan dan pengampunan ini penting untuk disampaikan? Karena dunia tidak memilikinya. Ya. Dunia tidak memilikinya dan tidak memberikan jaminan itu. Coba usulkan satu nama pribadi di dalam dunia ini yang sanggup memberikan
jaminan keselamatan bagi hidup kita, dunia akhirat. Ada nggak Bapak Ibu? Siapa pemuka agama? Siapa namanya? Selain Yesus Kristus. Selain Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Maka firman Tuhan bilang, di bawah bumi ini, di kolong langit ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia selain Dia, yaitu Yesus Kristus. Itulah berita tentang pengampunan dosa ini penting untuk diwartakan karena dunia sedang mencarinya. Mereka ingin mengalaminya. Yusuf Roni, seorang tokoh Muslim, penceramah yang membenci kekristenan. Dia bawa satu hari Alkitab, ingin membacanya bukan untuk tujuannya memahami dengan baik, tapi untuk mempermalukan kekristenan, mencari kelemahan kebenaran Alkitab. Tapi semakin dia membacanya, nggak ketemukan kesalahan sedikit pun. Sampai Tuhan memimpin dia kepada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia berpikir, di dalam dunia ini nggak ada pribadi seperti itu. Kalau ada orang yang berani menjamin di dunia dan akhirat, aku mau percaya kepadanya. Akhirnya dia membuka hati dan percaya kepada Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah bagian yang harus kita sampaikan. Di abad pertengahan, di Eropa, kita tahu bagaimana politisasi gereja ketika mulai terkenal, mulai diberkati Tuhan, salah di dalam menjalankan anugerah Allah. Ya, para pemimpin mulai menjadi korup, mereka mendapatkan keuntungan hanya bagi kepentingan mereka sendiri. Pada saat ada kebutuhan yang besar bagi sebuah negara, mereka mulai menjual namanya surat ya keselamatan itu, pengampunan dosa yang disebut dengan indulgensi. Siapa yang mau beli, didoakan oleh romo atau pastor, pasti keluarganya selamat walaupun sudah mati. Di api pencucian akan dibawa masuk lebih cepat ke dalam kerajaan Allah. Nah, saudara, ini bukan sesuatu yang baik. Dan kemudian kita tahu ya, Martin Luther dan John Calvin menolak pandangan ini. Ya, kemudian dan kita lihat ketika Konstantin menjadi wali negeri di wilayah Eropa, dan dia juga menjadi seorang raja yang besar yang memaksa bahwa kekristenan menjadi sebuah agama negara. Jadi orang dipaksakan untuk masuk menjadi Kristen. Nah, ada satu pemahaman yang sangat baik ya, pernyataan dari Martin Luther dan John Calvin. Ia bilang begini, misi Allah harus dikerjakan, tetapi bukan dengan kekerasan untuk mengkristenkan orang. Karena misi Allah tidak bergantung pada usaha-usaha manusia. Bagus sekali kutipan ini Bapak Ibu. Ya, nah saudara, jadi ketika kita memberitakan Injil, ini bukan berbicara tentang kefasihan. Seberapa hebatnya Anda, seberapa hebatnya saya, qualified kita ya berbicara tentang firman Allah. Kalau seseorang bekerja di sebuah perusahaan ya, ketika dia ingin menyampaikan atau menjual produk dari perusahaan itu, maka dia harus melatih dirinya untuk memahami dan dengan kata-kata yang baik bisa menawarkan, sehingga ketika kita berbicara sedikit orang takjub melihatnya. Suatu kali ada seorang anak muda saudara datang, Pak Pendeta, saya ada suatu multivitamin yang hebat. Memang betul, kita kalau pendeta kan banyak kegiatan saudara, jadi kita memang butuh multivitamin ya. Nah, dia bilang begini, dia bawa satu butir vitamin, dia masukkan ke dalam air, dia kasih air itu begitu keruh dengan betadin. Wah, sampai hitam di gelas. Dimasukkan, plung, dia aduk. Wih, jadi putih saudara, airnya bersih. Dia bilang, Pak, lihat Pak, ini kalau di dalam diri kita kotor Pak ya. Bapak sering naik motor ya, debu masuk. Wah, ketika dikasih multivitamin ini bersih. Saudara, saya tadinya nggak tertarik jadi tertarik tuh. Saya beli 2 botol yang isinya 60 butir ya. Cukup nih untuk beberapa lama gitu. Saya beli langsung tuh. Nah, jadi kita ini bukan karena kepakaran, memberitakan Injil bukan seperti itu. Bukan menawarkan orang dengan cara begitu. Bukan karena kefasihan kita. Tapi pimpinan Roh Kudus di dalam diri kita.
Saya pernah satu kali, seorang AI bilang gini, Pak Pendeta tolonglah, ini ada keluarga kami yang sudah sakit stroke, sudah cukup lama. Ya, tolonglah Bapak injili dia supaya dia bisa percaya kepada Yesus. Oke, saya berdoa datang. Saya tanya, AI Asuk bisa bahasa Indonesia enggak? Dikit-dikit AI-nya bilang, wah repot juga nih ya, dikit-dikit gitu. Saya bisa bahasa kek. Nah, apanya kek? Itu kek, ini kek, itu bahasa kek. Itu bahasa kek saya, saudara. Aduh, susah banget nih. Tapi saya berdoa, Roh Kudus terjemahkan kata-kata saya sederhana ini supaya Asuk ini bisa mengerti. Saya ngomong pelan-pelan sama dia. Saya ngomong pelan-pelan tentang keselamatan. Saya ngomong tentang Yesus. Udah, saya pulang. 2 minggu kemudian ditelepon, Pak Pendeta tolong datang, katanya Asuk mau ngomong. Nah, waktu saya datang ngobrol-ngobrol dia, minta dibaptis sudah. Wah, puji Tuhan, Asuk benar mau percaya Yesus? Ya, mau percaya sama Yesus katanya. Udah, kita baptiskan dia. Saya melihat di sini memberitakan kasih setia Allah, keselamatan bukan karena kepakaran kita. Ada orang titelnya sudah doktor, ya, profesor. Ada seorang yang baru tamat, bukan pendidikan teologi, sekolah kayak sekolah orientasi melayani 6 bulan. Tapi luar biasa kesetiaannya memberitakan Injil. Dia di dalam jangka waktu 2 tahun bisa bawa jiwa 70 orang dan buat gereja baru. Sedangkan orang yang bertitel doktor, profesor, paling 5-6 orang bisa diinjili. Itu karena apa? Pakai ini. Biasanya orang terpelajar, bicaranya lebih terpelajar bukan? Beda saudara. Beda. Ya, saya bukan bilang profesor itu tidak baik, bukan. Biasanya pakai ini. Tetapi kita tahu penginjilan itu bukan karena hikmat manusia kita, bukan karena kepakaran, bukan karena usaha kita, tapi pimpinan Roh Kudus. Hari ini coba Bapak Ibu pikir, di tetangga rumahmu ada enggak orang belum percaya? Mungkin dia sedang sakit-sakitan, atau di antara keluarga kita, ya, ada enggak mereka yang bisa kita ceritakan tentang Yesus? Pikirkan hari ini. Jangan tunggu Pak Randy, tunggu ya saya sekolah teologi dulu. Enggak perlu saudara, ya. Kalau Anda sekolah teologi lagi, kelamaan, ya. Mungkin orang mau Anda Injil udah out, ya, terlambat. Jadi tidak perlu hal seperti itu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 2 berkata begini, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya saudara, di dalam segala keadaan, memberitakan Injil itu menjadi tanggung jawab kita. Amin. Ini bulan misi. Ya, kita juga GKJ bulan misi. Tanggal 22 kita adakan pekan misi, ibadah satu sinode secara khusus. Pak Randy juga bilang tanggal 22 juga ya, Pak Bagus ya. Saya kenal tuh sama Pak Bagus. Kita sering undang dia dulu. Dia sekarang di Semarang dari OM. Bapak Ibu, nah, jadi saya mau bilang begini. Menyampaikan Kristus pada orang lain ini adalah tanggung jawab kita. Karena setelah Anda dan saya diselamatkan, kita tidak boleh berdiam, ya. Nah, saudara, kita harus terus bekerja untuk menyampaikan kasih Allah kepada dunia. Misi Allah terus kita kerjakan, tetapi bukan dengan kekerasan atau mengkristenkan orang lain. Tapi ingatlah, pemberitaan Injil itu merupakan tanggung jawab kita yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Pernah nggak kita berpikir nama-nama seperti William Carey, David Livingstone, John Robert Morrison, Hudson Taylor, ya, mereka adalah para misionaris. Mereka rela meninggalkan kenyamanan hidup, fasilitas yang mereka punya, pergi ke kota-kota atau kampung-kampung, desa-desa yang belum pernah dijajaki orang. Untuk hidup bersama dengan orang-orang primitif. Padahal mereka orang-orang yang terhormat. Kenapa mereka mau lakukan itu? Tujuannya hanya satu. Untuk menyampaikan Kristus. Menyampaikan kabar atau berita keselamatan. Bukankah di dalam Roma 10 ayat 13 berkata begini. Setiap orang menyerukan nama Yesus akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka bisa mendengarkan berita tentang nama Yesus kalau tidak pernah disampaikan? Tapi bagaimana orang ingin menyampaikannya kalau tidak ada yang diutus untuk pergi ke sana?
Mungkin Anda dan saya adalah orangnya. Kita adalah orang-orang pilihan. Tuhan sedang membawa kita untuk melihat kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin Anda dipanggil Tuhan tidak usah pergi ke daerah-daerah atau pelosok-pelosok negeri. Cukup wilayah kita di tempat di mana kita bekerja. Mungkin Anda menjadi seorang direktur, Anda adalah asisten manajer, atau apapun profesimu. Itulah mimbar kita. Dari situlah kita ceritakan Tuhan kepada semua orang. Satu kali di Roxy, saudara, waktu saya beli handphone, saya mampir di sebuah rumah makan, ya. Nah, waktu saya makan di sana, setelah selesai saya kasih duit, dikembalikan. Dia bilang apa? Enciknya bagus sekali, dia bilang, terima kasih ya Pak, Tuhan Yesus memberkati Anda. Waduh, adem gitu hatinya rasanya. Seneng gitu ada orang begitu ya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Kata-kata ini sederhana tapi menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Saya mulai belajar sejak itu. Namanya penginjilan praktis walaupun tidak langsung. Setiap kali kita pergi ke mall atau kita makan gitu ya. Nah, ketika kita kasih uang parkir, kasihlah lebih. Tadi mau 2.000 atau 5.000, kasihlah 10.000. Sambil kita bilang gini, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Saudara, amin. Dia bisa begitu loh. Amin. Dia bisa bilang begitu. Tetapi kata-kata kita tuh tidak berhenti sampai di situ. Roh Kudus akan menolong dia untuk berpikir, siapa sih Yesus? Kenapa dia bisa kasih berkat? Orang ini akan mencari tahu sampai suatu hari dia akan menemukan kebenaran itu. Amin. Kita ingat waktu masa Covid, ada masalah, orang bilang kekristenan dihina, ya kan? Disalib ada jinnya, ada setannya. Wah, orang Kristen marah ya, di media massa mulai buat masalah, wah macam-macam. Tahu Anda, ketika Tuhan munculkan masalah ini, orang ingin tahu salib orang Kristen itu kayak apa sih? Mereka mulai belajar tentang salib. Tidak sedikit orang membuka hati bagi Yesus. Tidak sedikit, saudara. Cara-cara Allah menyelamatkan itu dengan hal-hal yang simpel. Oleh sebab itu jangan Anda menutup diri. Jangan bilang, Pak, saya ini nggak punya kemampuan apa-apa. Siapa bilang? Anda adalah orang pilihan. Saya adalah orang pilihan. Kita semua orang pilihan. Yang dipersiapkan Allah melakukan tugas ini. Sebab itu jangan pernah mengatakan tidak. Yang terakhir, saudara. Yang ketiga, ya, dimateraikan oleh Roh Kudus untuk menggenapi rencana Allah. Nah, ini nih. Ayat 11 sampai dengan 14. Saudara, bagian ini menggarisbawahi bahwa kita dimateraikan oleh Roh Kudus sebagai jaminan atas janji Allah. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita memberikan kita kuasa untuk melaksanakan misi di dunia ini. Sekali lagi nih ya, kehadiran Roh Kudus dalam hidup Anda dan saya memberikan kuasa untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah dunia ini. Waktu Yesus bangkit bertemu dengan murid-muridnya, di pinggiran kota. Mereka bilang begini, Guru, kapan kau ingin memulihkan kerajaan bagi Israel? Tuhan bilang, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan diberikan kuasa untuk apa? Menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidupmu dan hidupku, saudara, dia membantu kita, membawa kita untuk menjadi saksi ke ujung bumi. Sebab itu jangan pernah kita menahan diri kita, tetapi kita harus memberikan kesaksian. Filipus ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus, pergilah engkau ke jalan yang turun ke Gaza, namanya jalan sunyi. Saudara, orang berpikir jalan itu padang gurun, ada enggak orang di sana memberitakan Injil kepada siapa? Tapi karena dia taat, dia bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia yang baru pulang berdoa di Yerusalem, sekarang dalam perjalanan kembali. Roh Kudus pimpin, dekati dia. Dia rupanya sedang membaca kitab Yesaya mengenai anak domba yang disembelih, gak ngerti dia. Filipus bilang begini, Tuhan, tahukah, mengertikah engkau tentang kitab yang kau baca? Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada orang yang ingin menjelaskannya? Filipus naik di sana dan menceritakan sebetulnya ini adalah Yesus, ya janji Allah mengenai Mesias menjadi juru selamat dunia. Bla 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 bla, selesai. Mau nggak Anda dibaptis? Itu ada air di depan, bolehlah sekalian diselamatkan. Aduh, cara Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu. Cara Tuhan itu luar biasa. Satu kali saya nginap di
Kami nginep di sebuah sebuah losmen ya. Ketika bangun pagi, saya lihat ada orang sedang nyapu-nyapu. Saya dekati, ngobrol. Sepertinya ada gerakan. Ceritain Yesus dong, ceritain Yesus. Saya tanya, Pak, Bapak pernah dengar gak nama ini? Pernah sih katanya. Di tempat buku kami seperti itu. Nah, kesempatan karena dia tahu, saya cerita aja. Sampai selesai, saya tidak menyinggung keyakinannya, tapi saya bilang, dia adalah juru selamat. Mau gak Bapak terima dia? Dia lihat kiri kanan. Mau gak saya doain? Boleh. Doain saudara. Nah, akhirnya dia terima Yesus. Nah, cara Tuhan itu sangat luar biasa. Terakhir, Hudson Taylor berkata, memberitakan Injil bukan sebuah opsi yang dipertimbangkan, melainkan tugas yang harus dilakukan dengan setia. Ya, nah Bapak Ibu, beritakanlah Injil Allah karena ini merupakan tugas yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang-orang pilihannya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu telah selesai disampaikan. Tapi kami percaya Roh Kudus tidak akan pernah berdiam. Ya terus akan bekerja dalam hati setiap kami dan membuat kami dapat melaksanakannya. Terima kasih, hamba berdoa buat semua jemaat di tempat ini. Berkati mereka, tambah-tambahkan anugerah-Mu dan hikmat bahkan keberanian untuk menyampaikan Kristus kepada keluarga, teman-teman dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami. Demi nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Merespon firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu, Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita naikkan pujian nomor 9, saya mau ingatkan saudara dua hal. Pertama, hari Rabu ini kita akan membahas dalam pemahaman Alkitab isu yang sering kita dengar tentang bolehkah berbohong demi kebaikan. Bolehkah kita berbohong demi kebaikan? Bapak Ibu yang tidak mau aktif di dalam respon karena saya sering bertanya untuk kita supaya lebih hidup dalam diskusi PA kita, sampaikan saja ke saya cukup untuk menjadi pendengar. Jadi mau lagi ada di mobil, lagi di manapun Bapak Ibu bisa mendengarkan. Yang kedua, tanggal 22 September, seperti tadi Pak Bobi sampaikan, kita akan adakan ibadah misi tanggal 22 September, jadi 2 minggu ke depan. Kita akan mengundang beberapa gereja lokal yang sudah konfirmasi dari GKRI Mangga Besar dan juga GKRI Haleluya. Jadi kurang lebih mereka datang sekitar 15 orang total kurang lebih ya. Jadi Bapak Ibu juga diundang karena kita akan buat acara khusus untuk mengingat tugas panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Seperti tadi kita sudah sampai dengarkan dari Pak Pendeta Bobi. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan pujian nomor 9. Dahulu kita tersesat, tapi sekarang sudah Tuhan bebaskan, Tuhan temukan kita, pilih kita. Kita naikkan pujian bait pertama dan bait yang ketiga, lalu kita akhiri dalam doa. Dahulu ku tersesatlah jauh dari jalan
telah mati bagiku. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku, segala dosaku dihapuskannya. Kini ku dapat sentosa, kini aku menerima. Kini aku menerima sukacita dan sentosa surga. Padaku rahmat diberinya, kau pun tentu boleh dapat selamat. Dia lepaskan daku dari dosa. Di Golgota tanggung hukumanku, segala dosa ku dihapuskannya. Kini ku dapat sentosa, kini ku dapat sentosa, kini ku dapat sentosa. Mari kita berdoa. Tidak ada sukacita yang melebihi sukacita ketika Tuhan membebaskan kami. Ketika Tuhan melepaskan kami dari dosa, menanggung seluruh hukuman, bahkan sampai kekekalan di atas Golgota. Kiranya apa yang Tuhan Yesus pernah perbuat bagi kami terus berbicara dalam hati pikiran kami. Ketika kami melihat jiwa-jiwa yang terhilang, mulai dari anggota keluarga kami, tetangga kami, teman, sahabat, kenalan, bahkan siapapun yang kami jumpai, berilah kerinduan, berilah kegelisahan yang kudus untuk menjangkau mereka bagi Kristus. Tuhan, kami berdoa, biar setiap kami yang sudah ditebus menjadi milik-Mu, tidak menjadi batu sandungan dengan perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Tapi kami berjuang untuk hidup dalam kekudusan, menyerahkan pembalasan keadilan ke tangan-Mu. Tugas kami melakukan bagian kami. Biarlah Engkau memberkati dan menolong anak-anak-Mu ketika jemaat-Mu menghadapi pergumulan-pergumulan hidup, apakah itu kesehatan, apakah itu kesulitan di dalam keuangan mereka, pergumulan dalam relasi suami istri dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan menantu. Kami mohon belas kasihan Tuhan, beri kami hikmat, beri akal budi, beri hati yang takut akan Tuhan, melebihi takut kepada manusia dan kepada apapun juga. Sehingga kami boleh melihat Tuhan memimpin langkah-langkah kami yang sudah memilih kami dari jalan yang sesat, sehingga menjadi anak-anak-Mu yang disucikan. Tuhan, pimpin jemaat-Mu ketika mereka mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan. Tuhan ada di sana, berbelas kasihan menolong umat-Mu, agar akhirnya semua kemuliaan, semua rasa syukur, doa syukur kami kembalikan kepada-Mu yang berhak atas segala pujian, kehormatan, dan kemuliaan. Sertai umat-Mu dalam 1 minggu ke depan. Jangan tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami berdoa seperti Tuhan Yesus mengajar para murid-Nya berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat kedua tangan kita dan pandanglah Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai semua Bapak Ibu Saudara yang bergantung, berharap kepadanya dari hari ini sampai hari kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh sejenak. Sebentar ada ucapan syukur dipimpin Pak Tatang.